Sekian dua persiapan sebelum KKN part sebelumnya, aku mencoba berdamai pada saat itu dan menerima rumah KKN tersebut. Kami pun pulang menuju kota, walaupun terasa ada hal yang benar-benar mengganjal mengenai rumah KKN kami ini nanti, sedangkan sosok hitam yang ada di lantai 2 rumah KKN itu seolah tersenyum ke arah pria muda yang melihat ke arahnya barusan. Sepanjang perjalanan, aku dinasehati oleh Pak Rahman mengenai tindakanku yang dirasa kurang sopan. Menurutnya tidak baik untuk memilih-milih tempat, egoisme yang ada di lingkungan perkotaan harus ditinggalkan. Pak Rahman sebenarnya tidak tahu, bukan masalah tempat itu usang, jelek ataupun gubuk sekalipun. Namun aura, perasaan mencekam dan juga makhluk tak kasat mata yang ada di rumah tua itu yang membuatku takut. Tapi apa daya, kalau sekalipun aku memberitahukan yang sebenarnya, kurasa Pak Rahman tak akan percaya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak terasa hari menuju KKN tinggal 7 hari lagi. Hari ini Pak Rahman meminta kami untuk datang ke kampus dan bertemu kembali, selain untuk mengakrabkan diri, maksud dan tujuannya ialah agar memberitahukan barang-barang apa saja yang harus dibawa ketika KKN. Aku mendapatkan bagian membawa setengah kilo beras, galon air dan juga kuali penggorengan, teman-teman yang lain juga mendapatkan bagiannya masing-masing. Waktu terasa begitu cepat berlalu, hingga akhirnya hari di mana kami semua akan diberangkatkan menuju tempat KKN tiba. Aku diantar oleh mama yang menyempatkan dirinya untuk datang ke Palembang bersama dengan salah seorang tanteku. Setelah acara berpamitan selesai, aku beranjak memasuki mobil bus kelompok kami. Pak Rahman terlihat mendata satu persatu peserta KKN, wajahnya terlihat berkerut. Ia tampaknya sedang sibuk dan kemudian berkata, "Ahmad Romli," ujarnya sembari teriak. Kami saling tengok, rasanya nama itu adalah salah seorang peserta KKN yang sampai pada saat ini aku juga belum tahu yang mana orangnya. Veranda yang duduk di depanku kemudian bertanya, "Ahmad Romli itu anak yang tidak pernah masukkan?" Tanyanya sekali lagi. "Iya, temannya Andy anak teknik," ujarku pelan. "Coba kamu tanya, Han. Sama si Andy, kemana itu temannya?" Kasihan Pak Rahman dari tadi mukanya kusut, saran Veranda. "Oke deh." Aku kemudian mendekati Andy dan bertanya kepadanya, "En, sapaku pelan." Andy segera menoleh dan kemudian bertanya, "Ya kenapa, Han?" tanyanya penasaran. "Itu Ahmad Romli kemana, En?" "Pak Rahman nyariin tuh." Aku juga kurang tahu, Han. Anaknya gak bisa dihubungin dari sebelum KKN, aku juga belum ketemu dengannya sampai saat ini. Tapi coba aja tanya ke yang lain, dia itu biasa dipanggil Jawir sama anak-anak yang lain. Balas Andy sembari mengaruk kepalanya. Ia tampak bingung juga dengan keberadaan Jawir saat ini. "Okelah kalau begitu." Aku kemudian mendekati Pak Rahman. Aku berniat untuk membantunya mencari keberadaan Jawir, karena bus ini tidak akan berangkat kalau para peserta KKN belum lengkap. Pak Rahman kemudian mengajakku untuk mencari keberadaan Jawir. Tindakan yang kami lakukan adalah mencari keberadaan Jawir di kelompok lain dengan harapan makhluk satu ini cepat segera ketemu. Belum dimulai KKN saja ini anak sudah bikin repot, batinku. Setelah memakan waktu sekitar 15 menit, akhirnya kami mendapati nama Abdul Romli alias Jawir berada di kelompok 25. Ternyata nama Ahmad Romli juga ada di kelompok 25 ini, tampaknya kesalahan input oleh pihak panitia KKN. Pak Rahman kemudian melakukan negosiasi kepada DPL dari kelompok 25. Bapak DPL itu menjelaskan kalau mereka sebenarnya sudah kelebihan peserta KKN dan Abdul Romli ini adalah peserta ke-13 dari 12 peserta KKN yang semestinya. Setelah negosiasi selesai, DPL kelompok 25 mempersilahkan Jawir untuk kembali ke kelompok KKN kami. "Kau ini bikin repot saja," balasku ketus. Jawir hanya diam sembari mengangkat tasnya dan kemudian masuk ke bus KKN kami. Kendaraan ini pun bergerak dan mulai meninggalkan parkiran kampus menuju ke tempat KKN. Tersirat senyum sumringah dari para peserta KKN, kecuali aku. Aku paham benar dengan tidak bersahabatnya lokasi tersebut, namun apa mau dikata semoga saja 40 hari ke depan semuanya berjalan mulus tanpa halangan. Hari pertama bus besar ini akhirnya tiba di desa yang dimaksud. Seperti sebelumnya letak dari desa ini cukup jauh dari jalan besar memakan waktu sekitar 30 menit lebih agar bisa sampai ke desa yang cukup terpelosok ini. Pemandangannya indah, dikelilingi perkebunan sawit,
sawah, sungai yang mengalir dan penduduk yang ramah. Banyak warga yang menyapa kedatangan kami ke desa tersebut dengan sambutan yang ramah. Mereka tersenyum senang ke arah bus kami yang memulai memasuki desa tersebut. Aku segera turun dari mobil, mengarahkan teman-teman yang lain untuk mengangkat barang-barang untuk diletakkan di depan pintu masuk rumah. Aku, Andy, Dwi, Tony dan Jawir memindahkan barang-barang ke dalam. Aku mengambil kunci rumah di dalam kantong celanaku yang sebelumnya kunci ini telah diberikan oleh Pak Kades tempo hari ketika mengecek rumah ini. Aku paham benar, apa yang dipikirkan pertama kali oleh para wanita dari kelompok ini. Mereka tampaknya cukup risih dengan keadaan rumah yang cukup kotor. Namun mau bagaimana lagi, rumah ini memang sudah lama tidak dihuni oleh manusia, 2 tahun menurut Pak Kades, tapi menurutku lebih dari itu. Tindakan pertama yang kami lakukan adalah mengadakan kebersihan setelah memasukkan barang-barang ke dalam rumah. Aku, Veranda, Jawir dan Tony kebagian salah satu kamar untuk dibersihkan, sedangkan yang lain sudah dibagi-bagi untuk membersihkan ruangan yang lain. Aku memegang sapu pada saat itu, Tony memegang kain pel dan Andy membawa ember berisi air. Jawir dan Veranda merapikan beberapa bantal dan tas yang mulai ditata di dalam kamar. Sekilas mengenai Jawir, ia adalah seorang pria berumur sekitar 23 tahun pada saat itu, jauh lebih tua dariku. Ia ternyata baru sudah menikah, hal ini terlihat dengan pacar di tangannya yang masih terang menyala, menandakan bahwa usia pernikahannya belumlah terlalu lama, kepribadian anak ini boleh dibilang cukup sompral, mulutnya ceplas-ceplos, dan sok tahu. Aku sebenarnya tidak terlalu ambil pusing dengan tindaknya tersebut selama tidak mengganggu kehidupanku. Aku mendekati lemari tua yang berada di tengah ruangan kamar ini. Lemari ini membuatku penasaran, karena pintunya tiba-tiba terbuka sedikit padahal tidak ada siapapun yang menyentuh lemari tersebut. Dan angin pun dirasa tidak bisa lewat di kamar ini yang memang minim ventilasi. Aku membuka pintu lemari itu pelan-pelan, hingga kemudian terdengar suara benda yang terjatuh, pluk. Benda apa ini? Batinku dalam hati. Jawi, Tony dan Veranda ternyata sudah berada di belakangku. Jawir yang sompral tiba-tiba saja langsung merebut benda itu dan menariknya keluar. Apa yang ada di hadapan kami saat ini adalah sebuah bungkusan kecil terbungkus kain putih khas kain kafan dan terdapat suatu lekukan yang menonjol. Setelah diperhatikan secara seksama, ternyata itu adalah gagang dari sebuah keris. Benda yang dibungkus oleh kain putih adalah keris berukuran kecil, panjangnya tidak lebih dari 10 cm yang ketika balutannya dilepas sarungnya berwarna kuning yang terbuat dari perunggu. Hehe. Menarik, ujar Jawir. Aku yang melihat tindakannya segera merebut keris itu dan berkata, "Sudahlah, benda itu ada di sini, kembalikan saja ke tempatnya." Aku paham benar dengan apa yang kulihat, tampaknya benda ini adalah barang kepunyaan pemilik rumah. Jawir yang melihat aku merebut benda tersebut hanya tersenyum dan kemudian ngeloyor pergi. Veranda akhirnya bertanya kepadaku, "Memangnya itu apa, Han?" "Oh, itu ada keris," jawabku datar. "Punya siapa?" tanyanya kepadaku. "Entahlah, mungkin punya pemilik rumah," balasku cepat. "Hihi." Ia pun kemudian meninggalkan aku dan Tony yang masih sibuk membersihkan ruangan tersebut. Andy kemudian berteriak dari ruangan yang berada di seberang kamar ini. Rumah ini memiliki 6 bagian. Bagian pertama adalah ruang tamu, bagian kedua adalah garasi, bagian ketiga adalah kamar yang kami tempati sekarang dan kamar sebelah yang terkunci rapat, sisanya adalah dapur yang tersambung langsung ke kamar mandi di pintu samping rumah. Bagian lantai 2 rumah ini belum kami tempati, karena anak-anak masih takut untuk tinggal di lantai 2 karena menurut mereka seram. Andy memanggilku dengan setengah berteriak, "Han," ujar Andy. Aku, Tony dan Jawir segera mendekat ke arah Andy. "Ada apa, En?" tanyaku penasaran. "Lihat nih. Rumah ini ternyata ada sumur di dalam rumah." Andy kemudian menunjukkan bagian yang tertutup oleh kayu berbentuk bulat dan menggesernya perlahan-lahan. Apa yang kami lihat adalah sumur yang memiliki air cukup jernih. Tony bukan memperhatikan sumur tersebut. Ia malah menunjuk tepat ke arah belakang sumur tersebut. Tangga ini mengarah ke lantai 2 kan ya?" ujarnya pelan. Ia tampaknya penasaran dengan tangga yang menuju ke lantai 2. "Tampaknya iya," jawabku datar. Tony sebenarnya tak pernah tahu, kalau sepasang bola mata berwarna merah kini tengah memperhatikannya dari balik pintu. Bersambung.